bersama saya Riki Fautratihi SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka Asinata Modul 2.3 Supervisi berbasis Kucing. Kali ini saya bersama rekan saya, yaitu Ibu Dian Novitasari SPD, guru kelas 2 di SDN Kalibening 2. Monggo Ibu Dian dipersilahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Novitasari SPD. Saya biasa dipanggil Ibu Dian. Saya mengajar di kelas 2 di UPTD Satuan Pendidikan SDN Kalibening. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, baiklah Ibu Dian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka persiapan kegiatan pembelajaran. Tujuan dari kegiatan ini, Bu Dian, adalah kita akan membicarakan tentang bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian dalam rangka melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya akan saya observasi. Begitu, Bu Dian? Ya, siap, Bapak. Baiklah Ibu Dian, sekarang yang saya akan tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu terkait persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran Ibu Dian. Baiklah Bapak, untuk kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan adalah tujuan pembelajarannya terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak dongeng, siswa diharapkan dapat menguraikan pendapat pribadi tentang karakter tokoh dalam dongeng dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Itu Bapak tujuannya. Tujuan pembelajaran Ibu Dian yaitu melalui kegiatan menyimak dongeng, bebek dan terpelai yang dibacakan guru, siswa dapat mengurai pendapat pribadi tentang karakter tokoh dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya Ibu Dian, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kegiatan observasi nanti, kira-kira Ibu Dian, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu Dian pada kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang hendak saya kembangkan dan ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran nanti adalah tercapainya suatu kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai dengan karakteristik kebutuhannya Pak. Dan saya tertarik untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Riki sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan nantinya dalam pembelajaran nanti kemungkinan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis proses dan juga berbasis produk Bapak. Jadi nanti saya akan mengklasifikasikan siswa itu sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional nanti akan ada 2 indikator yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran saya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengidentifikasi KSE kesadaran diri. Kemudian yang kedua untuk mengajarkan anak-anak agar mereka berlatih untuk mengembangkan KSE manajemen diri. Itu Bapak. Terus yang kedua Ibu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang sudah Ibu Dian siapkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran nantinya? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran itu nantinya adalah saya akan menerapkan pembelajaran cooperative learning, maksudnya TWS, Think, Write, Share, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses dan produk yang nantinya terintegrasi dengan pembelajaran PSE. Gitu Bapak. Yang selanjutnya Ibu Dian, model pembelajaran yang akan digunakan itu seperti apa? Untuk model pembelajarannya nanti saya akan menerapkan model pembelajaran kooperatif Bapak. Jadi saya akan membekali siswa untuk berlatih melakukan pembelajaran berkelompok. Nanti saya akan membagi anak-anak menjadi kelompok-kelompok kecil yang saya klasifikasikan berdasarkan minat belajarnya. Sehingga nanti dalam pembelajaran yang saya laksanakan, saya dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa dari segi minat belajar dan juga dari gaya belajar Bapak. Untuk aspek gaya belajar nantinya saya akan menggunakan beberapa media Bapak. Media pembelajaran yang nanti saya kombinasikan menggunakan media-media yang bervariasi. Seperti itu Bapak.
Ya, contohnya medianya kemudian seperti apa? Untuk medianya nanti rencananya saya begini ya Pak, untuk memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual, nanti saya akan menggunakan video berupa YouTube Bapak. Jadi saya rencananya nanti akan menggunakan video tentang dongeng bebek dan cemplai. Anak-anak nanti akan saya ajak untuk menyimak video tersebut, menyimak video yang isinya berupa dongeng. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, nantinya saya akan menggunakan gambar-gambar dari tokoh dalam dongeng itu, Pak. Jadi untuk tokoh terpelai nanti akan saya buatkan gambarnya, kemudian tokoh bebek juga akan saya buatkan gambarnya, sehingga nantinya bisa memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar visual menggunakan media tersebut. Kemudian nanti untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, nantinya saya akan menggunakan media role playing atau bermain permainan. Jadi nanti dalam klasifikasian kelompok nanti akan saya klasifikasikan juga berdasarkan gaya belajarnya Bapak. Anak-anak nanti ada yang menjadi simulator. Jadi seperti itu rencana saya Bapak. Iya kemudian jadi percakapan ini sudah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Dian sudah menggunakan strategi pembelajaran yang sangat bervariatif, dan juga Ibu Dian membuat media-media juga menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, ada yang visual. Selanjutnya Ibu Dian, apa kesulitan yang mungkin akan ditemukan dalam pembelajaran nantinya Ibu Dian? Kalau menurut saya ya Pak, karena memang siswa kelas 2 SD itu kan dilihat dari usia, mereka kan masih berada pada tahapan operasional konkret gitu ya Pak. Jadi sepertinya kalau untuk menerapkan pembelajaran kelompok, khususnya ketika saya mengajarkan atau membimbing mereka untuk melakukan pembelajaran PSE pada aspek manajemen diri itu Pak, mungkin nanti mereka akan kesulitan untuk memahami perannya masing-masing Pak dalam kegiatan diskusi kelompok nanti. Jadi kemungkinan itu kendalanya Pak, mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami dan melaksanakan peran mereka masing-masing dalam pembelajaran kelompok itu nanti Pak. Itu hambatannya Ibu Dian. Untuk solusinya Bu Dian yang akan diterapkan oleh Bu Dian dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, kira-kira apa Bu Dian? Mungkin setelah saya pikir-pikir ya Pak, untuk mengatasi kesulitan atau kendala seperti itu, mungkin saya harus memberikan instruksi yang jelas atau petunjuk yang jelas, dan juga memberikan pemaparan kepada anak-anak tentang peran yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu ketika nanti melakukan pembelajaran atau diskusi kelompok. Jadi dengan kegiatan itu nantinya masing-masing siswa akan memahami peran saya dalam kelompok itu seperti apa. Dengan begitu saya harap nantinya siswa itu bisa melaksanakan perannya dengan baik Pak. Dan nantinya pelaksanaan PSE untuk KSE manajemen diri ini saya harapkan nanti bisa diterapkan dengan baik untuk anak-anak Pak. Mungkin seperti itu Pak solusinya. Mungkin Pak Liki ada tambahan mungkin. Karena menurut saya masalah seperti ini kan saya kan baru pertama kali ya Pak melaksanakan pembelajaran digitalisasi dan pembelajaran PSE ini Pak. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya terapkan solusinya Pak berdasarkan pemikiran saya. Mungkin ada tambahan mohon ditambahi Pak solusinya. Gimana? Sudah bagus untuk solusinya, sudah tepat menurut saya. Jadi bisa diterapkan di kelas Ibu. Oke. Jadi sebenarnya dia Pak bisa saya terapkan mungkin itu solusinya nanti. Bisa Ibu. Oke. Mohon ya Pak. Saya tadi juga menyimak dalam RPP jenengan Ibu ya, Ibu Dian juga menggunakan media Pinemoji, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran PSE khususnya pada aspek kesadaran diri. Baiklah Ibu Dian, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah selesai. Selanjutnya yang saya tanyakan, kira-kira kapan waktu pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran yang bisa saya lakukan di kelasnya Ibu Dian? Mungkin untuk kegiatan pembelajarannya nanti Pak Diki bisa mengobservasi di kelas saya pada hari Rabu minggu depan ya Pak, jam pertama mulai jam 7.15 sampai jam 8.45. Itu ya Bapak. Selanjutnya Ibu, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira Ibu ya,
apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pra-observasi yang sudah kita lakukan ini? Banyak sekali ya Bapak yang saya dapatkan. Jadi dari kegiatan percakapan ini saya banyak belajar dari Pak Riki tentang bagaimana caranya untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang terintegrasi dengan PSE. Saya juga tadi mendapatkan banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana membuat media yang variatif untuk saya terapkan di kelas saya, Pak. Jadi intinya melalui percakapan ini saya belajar banyak hal, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Niki karena selama ini sudah bersedia mendampingi saya untuk belajar merancang RPP, khususnya RPP berdiferensiasi yang tentunya terintegrasi dengan PSE. Jadi itu Pak yang saya dapatkan. Saya juga seperti itu Ibu, dari kegiatan ini saya belajar banyak dari Ibu Dian. Ternyata dalam menyiapkan rancangan pembelajaran, Ibu Dian telah menyiapkan dengan sangat baik-baik sekali. Jadi tadi telah bisa menyampaikan beberapa strategi pembelajaran, contohnya seperti media pembelajaran yang bervariatif, dan nantinya juga saya bisa adopsi untuk pembelajaran di kelas saya. Terima kasih banyak Pak. Baiklah Ibu Dian, terima kasih atas waktunya karena sudah berkenan untuk melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ini. Nah, semoga nanti kita melakukan kegiatan pembelajaran Ibu Dian dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak atas pendampingan dan juga atas bimbingannya selama ini. Semoga ke depan nanti Pak Diki tidak lelah untuk mendampingi saya untuk terus belajar merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Terima kasih Ibu Dian, saya akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tadi sudah sarapan? Sudah. Sarapan dengan apa ya? Ayam goreng. Apa lagi? Ayam goreng. Susu tadi? Ayam goreng. Aku ayam goreng. Ya, jadi sebelum berangkat sekolah usahakan harus sarapan pagi supaya badannya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa ya? Nando. Nando dan Rizky. Rizky. Hari ini kenapa Nando tidak masuk sama Sakit. Tolong yang rumahnya dikat, nanti punya dijemur ya. Kalau sudah sembuh nanti disuruh masuk. Karena kalau tidak masuk sekolah lama-lama nanti akan ketinggalan pelajaran. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar kita awali dulu dengan doa. Kita tolong yang siap untuk memimpin doa maju ke depan. Siap berdiri. Bersama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalarifis. Nah baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, tadi kita sudah awali dengan doa ya. Nah hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah aktivitas yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan.
Nah, hari ini kita akan mengawali kegiatan belajar kita dengan melaksanakan kegiatan identifikasi emosi. Anak-anak tahu emosi itu apa? Apa itu emosi ya? Apa? Raut wajah boleh, perasaan juga boleh ya. Jadi Budian hari ini ingin mengajak anak-anak untuk mengenali emosi atau perasaan apa yang kalian rasakan hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Bu Guru tahu hari ini apa yang dirasakan oleh murid-muridnya Bu Guru, supaya nanti ketika melakukan kegiatan belajar Budian bisa mengajak kalian agar memfokuskan kembali pikiran kalian semua pada pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Siap ya? Ya. Untuk kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi emosi. Kemudian akan meminta setiap anak untuk memilih emosi yang dirasakan sesuai dengan gambar emoticon. Anak-anak sudah familiar dengan emoticon ya? Nah, di sini kemudian sudah menyediakan amplop-amplop yang terdiri dari beberapa emoticon. Bagi kalian yang hari ini merasa sangat sedih, silakan ambil emoticon yang ada di amplop ini ya. Bagi yang sangat bahagia, silakan memilih di amplop yang sudah ada keterangan gambar emoticon bahagia dan tulisan sangat bahagia. Bisa ya Nana ya? Jadi silakan memilih gambar emoticon sesuai perasaan yang kalian rasakan hari ini. Silakan bergantian untuk pengambilan gambar emoticon. Diawali dari kelompok sini, Rani, kemudian dilanjut dengan kelompoknya Lina ya, dilanjut dengan kelompoknya Widya dan kelompoknya Aisyah. Silakan, ayo kelompok pertama dulu. Silakan semuanya maju ke depan. Silakan memilih sesuai dengan yang dirasakan. Dipegang dulu, kemudian nanti ditempel di dadanya ya. Yuk kelompok berikutnya. Duduk ya, duduk. Yuk berikutnya. Sedih. Berikutnya, kelompok berikutnya. Bisa. Bisa dilihat yang sudah ditempel ya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah memilih emoticon sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Kemudian hari ini juga akan mengajak anak-anak untuk belajar mengungkapkan emosi yang sudah kalian rasakan. Nanti setiap perwakilan kelompok kemudian minta satu orang untuk mengungkapkan perasaan atau emosi sesuai dengan emoticon yang sudah dipilih ya. Untuk sini kita tolong Tani. Kenapa kamu memilih emoticon apa itu nak? Bahagia. Kenapa hari ini merasa bahagia? Karena diantar oleh ayahnya ya. Jadi Rani hari ini bahagia karena sudah diantar oleh ayahnya tadi. Senang rasanya ya. Kelompok sini saya minta Intan ceritakan kenapa kok memilih emoticon
Sangat sedih ya. Kenapa nak? Oh, tadi kamu bangun kesiangan ya nak ya. Akhirnya merasa sedih gitu ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan supaya perasaan sedih kamu itu bisa hilang? Contohnya dengan apa? Nah, jika kita merasa sedih, supaya kita bisa melupakan kesedihan, kita bisa berkomunikasi dengan teman, bergaul dengan teman, bercanda dengan teman ya. Tadi ketika sampai di sekolah, apa yang dilakukan supaya tidak sedih lagi? Oh, diajak bermain oleh teman-temannya ya. Akhirnya sekarang perasaannya bagaimana? Tidak terlalu sedih sudah. Coba untuk kelompok sini, Budian minta tolong Rizal. Ceritakan kenapa memilih emosi itu, nak. Oh, karena tadi sudah dimasakkan makanan kesukaan oleh ibunya ya. Makanya sekarang Rizal sangat bahagia ini ya. Ya, baiklah. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar untuk mengenali emosi yang sudah kalian rasakan pada pagi hari tadi sebelum berangkat ke sekolah ya. Nah, ketika kita merasakan emosi atau perasaan seperti itu, maka tentunya anak-anak harus bisa belajar untuk mengelola emosi itu. Supaya apa? Supaya kalian semua bisa siap untuk menerima pelajaran. Yang tadi merasa sedih, ada satu kegiatan yang bisa dilakukan supaya tidak sedih lagi. Tadi diungkapkan oleh Intan, yaitu bermain dengan teman-teman. Nah, dengan melakukan kegiatan bermain dengan teman-teman, akhirnya Intan sekarang merasa bagaimana Intan? Senang dan sudah bisa melupakan kesedihan yang dirasakan. Jadi gimana perasaan semuanya hari ini? Sudah siap menerima pelajaran? Ya. Sudah siap. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran hari ini, Budian ingin mengadakan dialog atau diskusi terlebih dahulu dengan kalian semua ya. Coba Budian ingin bertanya, siapakah yang pernah mendengar atau menyimak sebuah dongeng? Coba, siapa? Lani, apa nak? Dongeng apa nak? Timun Emas. Siapa lagi yang pernah menyimak atau mendengarkan sebuah dongeng? Yuk, selain Rani, masa hanya Rani saja dari satu kelas? Ini kan banyak anak-anak. Siapa lagi? Ayo, dosa takut. Silakan. Siapa? Oh, Sela. Siapa? Apa, nak? Cinderella. Yang lain mungkin ada. Tadi Rani sudah berpendapat, sudah menyampaikan bahwa Rani dulu sudah pernah menyimak sebuah dongeng berjudul Timun Emas. Kemudian Sela, Cinderella. Mungkin ada lagi yang lain anak-anak. Selain Timun Emas, Cinderella, mungkin ada yang sudah pernah membaca dongeng atau menyimak atau didongengkan oleh ibunya ketika mau tidur. Siapa? Ya, Lena. Kancil mencuri timun. Baiklah. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian itu adalah contoh-contoh dongeng yang pernah didengar atau pernah disimak oleh teman-teman kalian. Kenapa hari ini Budian mengadakan tanya tentang dongeng? Karena hari ini kita akan belajar untuk menyimak sebuah dongeng. Tujuan belajar kita hari ini adalah dengan menyimak dongeng tersebut diharapkan nanti anak-anak dapat menentukan tokoh siapa yang menurut kalian paling baik dan bisa diteladani. Kemudian nanti anak-anak juga akan diajak untuk menentukan sikap apa dari tokoh yang kalian suka itu yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Dalam pembagian kelompok ini, Bu Guru akan membagi kalian sesuai dengan apa yang kalian minati. Ada yang mungkin suka bercerita, silakan mengambil di amplop yang ada gambarnya itu orang melakukan siaran itu ya. Nah, di situ di atasnya sudah ada amplopnya, silakan mengambil gambar di situ. Mungkin ada yang suka menulis. Nah, silakan mengambil juga amplop yang sudah ada keterangannya kelompok penulis ya. Mungkin ada yang suka melukis atau menggambar. Di situ juga sudah Bu Guru sediakan
sesuai dengan minat masing-masing ya. Yang suka menulis silakan ambil di amplop penulis, yang suka melukis silakan mengambil di amplop lukis, yang suka bercerita silakan mengambil di amplop bercerita. Siap ya? Baiklah, sekarang silakan seperti tadi masing-masing kelompok maju ke depan untuk memilih apa yang kalian minati. Nanti yang memiliki minat yang sama silakan bergabung menjadi satu kelompok. Silakan seperti tadi. Sudah apa ini ya? Nah, ini jangan langsung ditempel ya anak-anak ya. Jadi untuk gambar ini jangan langsung ditempel. Nanti setelah kalian menemukan sesuai dengan jenis yang sama, membentuk jadi satu kelompok, kemudian nanti didiskusikan siapa yang mau jadi ketua, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi sekretaris gitu ya. Nih silakan dilihat dulu sama apa tidak dengan temannya. Diskusi dulu, tentukan siapa yang jadi wakil, ketua, dan sekretaris. Berikutnya silakan mencari sesuai jenis yang kalian pilih ya. Yang satu jenis silakan gabung jadi satu kelompok. Silakan berdiskusi dulu yang sudah mendapatkan kelompoknya, berdiskusi untuk menentukan wakil, ketua, dan sekretaris. Memang itu hanya ada 3, nanti yang menggunakan adalah pengurus kelompoknya saja ya. Yang dipakai nanti 3. Silakan tentukan ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa. Ya kelompok sini yang belum mengambil, silakan mengambil sesuai dengan minatnya. Selanjutnya kemudian beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, tentukan siapa pengurus kelompoknya. Diskusikan siapakah yang akan menjadi pengurus dalam kelompok. Wakilnya siapa, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Dan pengurus yang sudah terpilih silakan memakai identitas atau gambar sesuai dengan minat yang sudah dipilih tadi. Taruh di dada kiri. Kalau tadi emotikonnya di dada kanan, untuk identitas kelompok taruh di dada kiri. Sudah berdiskusi semua ya? Sudah berdiskusi semua? Sudah ditentukan siapa yang jadi pengurus dalam kelompok? Nah, untuk pengurus dalam kelompok silakan menggunakan identitas kelompoknya di dada kiri. Ya, di sini sudah Budian temukan ya, untuk kelompok sini adalah kelompok bercerita ya, sesuai dengan gambar atau simbol yang dipakai ya. Kemudian kelompok sini adalah kelompok penulis ya. Kelompok sini adalah kelompok mind mapping ini ya. Dan kelompok sini adalah kelompok pelukis atau komika ya. Baiklah, tepuk tangan untuk kerjasama yang baik. Nah, anak-anak, sekarang tolong disimak dengan baik. Tolong dengarkan dulu. Apa yang harus dilakukan ketika sudah terbentuk kelompok seperti ini? Tugas yang harus dilakukan adalah nanti Bu Guru akan memberikan sebuah kegiatan untuk minat sebuah bedul, bebek, dan terkait. Kemudian di sini ada 2 jenis. Jenis yang pertama nanti akan dia tayang dari video YouTube, dan nanti Bu Guru akan memulai dengan bercerita. Ya, selama kegiatan ini tolong anak-anak simak dengan baik. Karena apa? Karena setelah menyimak dongeng ini,
nanti akan guru beri tugas untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk menentukan siapakah tokoh yang paling disukai. Dan kalian juga tuliskan sikap apa yang menurut anak-anak baik dari tokoh itu dan harus dicontoh, harus diteladani. Gitu ya. Jadi nanti kalian menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, ini pertanyaannya. Setelah menyimak dongeng itu, kalian diskusikan. 1. Siapakah tokoh yang kalian sukai? 2. Sikap apa yang bisa diteladani dari tokoh tersebut? Jadi paham sudah tugasnya ya? Ada yang ditanyakan? Baiklah, sekarang masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendapatkan lembar kerja dari Bu Guru. Masing-masing ketua. Silakan anak-anak tuliskan dulu nama kelompoknya dan tulis nama anggotanya di lembar kerja itu. Nama kelompoknya tadi sesuai dengan yang sudah dipakai ya. Misalnya kelompok bercerita, nama anggota apa saja tuliskan. Kelompok penulis, nama anggota siapa. Ini kelompok mind mapping, nama anggota siapa. Ini kelompok pelukis, nama anggotanya pelukis ya. Nah, baiklah anak, tadi kalian sudah melakukan kegiatan diskusi bersama teman kelompoknya ya. Tadi sudah ditentukan siapa saja ketua, wakil, dan sekretaris. Dan tadi sekretaris juga sudah melaksanakan tugas semua. Sudah melaksanakan tugasnya semua sekretaris? Sudah menulis semua ya sekretarisnya, identitas kelompoknya ya? Sudah, baik. Sekarang kemudian akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan menyimak sebuah dongeng. Dongeng yang akan Budian sampaikan di sini adalah dongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Ya, jadi nanti ada 2 tokoh dalam dongeng ini anak-anak. Tokoh yang pertama adalah siapa ini? Tokoh yang pertama. Siapa tokoh yang pertama? Dan tokoh yang kedua adalah kedelai. Siap untuk menyimak anak-anak? Nah, nanti untuk menyimak dongeng ini ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama menyimak videonya berupa YouTube. Yang kedua nanti akan menyimak dongeng yang diceritakan oleh Bu Guru. Jadi Bu Dian nanti juga akan mendongeng. Selain itu anak-anak juga akan menyimak dongengnya dari YouTube. Siap? Untuk mengikuti kegiatan menyimak ini, hal yang harus dilakukan adalah pertama, duduk dengan baik. Kedua, tidak ada yang berbicara. Jadi harus fokus dan menyimak dongeng dengan konsentrasi. Paham? Siap? Yuk, baiklah. Setelah hitungan ketiga, tolong ambil sikap yang baik dan tidak ada yang berbicara karena Budian akan menayangkan sebuah video YouTube tentang dongeng bebek dan cerlai. 3, 2, 1. Siap ya? Hai adik-adik semua, selamat datang di channel kakak. Kali ini kakak akan membacakan dongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pimpinan. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerlai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek.
Awalnya ia ragu, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cepelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cepelai gencar mendatangi bebek yang tidak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pimpinanmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pimpinan selamanya. Ujar Cepelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cepelai. Kemudian Cepelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cepelai tidak dihiraukan. Begitu terus, sehingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cepelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cepat. Kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Ujar salah satu bebek yang dihasut oleh Cepelai. Cepelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak lagi pernah kembali ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, adik-adik, itu dia dongeng Pablo tentang Sudah ya. Gimana rasanya setelah menyimak dongeng ini anak-anak? Seru ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak dongeng dari YouTube. Sekarang Bu Guru akan mendongeng secara langsung kepada anak-anak. Kemudian akan mengulang kembali dongeng dari YouTube itu dengan membacakannya kepada kalian. Siap lagi menyimak ya? Coba dengarkan dengan baik. Dongeng Bebek dan Cepelai. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cepelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia ragu, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cepelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cepelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Berkatalah si Cepelai, "Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya." Ujar Cepelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cepelai. Kemudian
terpelai mencari bebek yang lain, lalu mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi pernyataan terpelai tidak dihiraukan. Begitu terus. Hingga saat karena sudah berjalan ke sana, kemari, dan lebih banyak bicara. Pelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh terpelai. Terpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun. Nah, itu adalah dongeng yang tadi sudah disimak oleh anak-anak ya. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak dongeng itu? Senang. Kemudian apa lagi? Seru. Kemudian gimana lagi? Semangat? Semangat. Nah, tadi sudah menyimak dongeng dari YouTube dan sudah menyimak dongeng yang diceritakan oleh Bu Dian. Tugasnya anak-anak sekarang adalah silakan berdiskusi. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru tuliskan di sini. Nah, silakan anak-anak berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya di lembar kerja yang tadi sudah saya bagikan ya, tulisnya ya. Kalian pilih siapakah tokoh yang kalian sukai. Nah, setelah kalian pilih dengan hasil diskusi bersama teman kelompoknya, anak-anak tuliskan juga sikap apa yang bisa diteladani dari tokoh tersebut. Misalnya kalian suka bebek, oh bebek itu sikap yang harus saya teladani. Yang baik adalah sikap titik-titik, misalnya sikapnya kompak atau mungkin rukun ya. Jadi kalian berdiskusi dengan teman-temannya ya. Nah, untuk mengerjakan tugas ini silakan kalian kerjakan sesuai dengan minatnya masing-masing. Kelompok sini tadi suka bercerita ya, tuliskan dulu nanti diceritakan di depan teman-temannya ya. Kelompok sini tadi menulis ya, kemudian ini bisa membuat gambarnya tokoh siapa yang disukai. Untuk sikap apa yang harus diteladani nanti bisa diceritakan saja ya. Di sini juga tadi ya, membuat gambar ya, lukis ya. Siap mengerjakan tugasnya? Kemudian beri waktu 10 menit. Setelah ini setiap perwakilan kelompok presentasi ke depan untuk menunjukkan hasil karyanya. Anak, gimana tadi sudah selesai berdiskusi semua dengan teman kelompoknya? Nah, sekarang kemudian meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menunjukkan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada teman-temannya. Siap? Siap semua? Baiklah, untuk kelompok bercerita, silakan. Siapa yang akan maju? 3 orang yang maju ke depan. Ketua, wakil dan sekretaris yang memakai identitas kelompok yang maju ya. Silakan di sini. Nah, silakan. Ucapkan salam dulu. Ayo dijawab anak-anak. Waalaikumsalam. Siapakah tokoh yang kalian sukai? Sikap apa yang bisa diteladani dari tokoh tersebut? Kompak dan rukun. Anak-anak setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok bercerita. Boleh duduk. Kelompok
kompak, kemudian apa lagi? Kerjasama. Jadi ada 3 sikap dari kelompok bebek yang patut kita teladani. Ada sikap rukun, kompak, dan kerjasama. Tepuk tangan untuk kelompok pelukis. Hasil lukisannya bagus ya anak ya. Boleh duduk nak. Masih kelompok dapat Budian simpulkan bahwa ternyata anak-anak kelas 2 ini semuanya hebat. Sudah bisa berdiskusi dengan baik, bisa mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik. Dan tadi semua kelompok kemudian lihat sudah bisa bekerja sama dengan kompak dan sudah bisa menjalankan tugas sesuai perannya dalam kelompok masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, baiklah ya. Sekarang kalian akan membagikan sebuah lembar evaluasi, lembar soal untuk diisi oleh semua anak-anak. Kalian tugasnya adalah menjawab pertanyaan berkaitan dengan dongeng-dongeng yang sudah Budian ceritakan tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Ini ya tugasnya ya. Menanyakan soal dengan sungguh baik sekali. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari sekarang anak-anak kita sama-sama berefleksi. Coba Bu Guru akan bertanya kepada kalian, silakan kalian menjawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian rasakan. Menurut kalian, apa pelajaran yang kalian dapat setelah menyimak dongeng itu tadi? Dongeng bebek dan cepelai. Apa pelajaran yang kalian dapat? Siapa yang bisa mengungkapkan? Yuk, siapa yang bisa mengungkapkan? Intan. Ya Intan, apa pelajaran yang didapat tadi? Iya, bisa memahami perasaan orang lain, boleh. Jadi dengan menyimak dongeng itu tadi, ternyata Intan bisa memahami bahwa ternyata bebek itu merasa senang apa tidak senang dengan cepelai. Bebek kepada cepelai senang apa tidak senang? Tidak senang. Kenapa? Karena cepelai suka menghasut, suka memfitnah, ya. Kemudian, apakah kalian setuju dengan sikap bebek dan kawanannya? Setuju, karena sikap yang ditunjukkan oleh bebek dan kawanannya baik apa tidak ya? Patut ditiru apa tidak? Lalu dengan cepelai, apakah menurut kalian sikap cepelai itu baik kan anak? Tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Iya, ingin mengadu domba, suka memfitnah dan akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan kebencian. Lalu menurut kalian apakah boleh ditiru sikapnya cepelai? Boleh ya, karena itu sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak baik. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita belajar dari dongeng itu, belajar dari tokoh-tokoh bebek dan cepelai, sikap apa yang akan kalian laksanakan ke depannya sesuai dengan tokoh yang kalian sukai? Yuk, sikap apa anak-anak? Tadi yang kalian suka dari sikapnya bebek apa? Rukun, kerjasama, kompak, kemudian tidak mudah diadu domba. Jadi anak-anak nanti Budian harapkan bisa menerapkan sikap-sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini berakhir. Budian ingin mengajak anak untuk merefleksikan kembali kegiatan mulai dari awal sampai kegiatan pemokok yang baru kita laksanakan. Menurut anak-anak,
Tidak mudah dia duduk. Nah, jangan pernah juga kalian meniru sikap terpelai. Sikap terpelai yang suka mengadu domba, yang suka memfitnah dan ingin memecah belah ya. Ada yang ditanyakan dari kegiatan belajar kita hari ini anak-anak? Ya, ada baiklah. Jika tidak ada yang ditanyakan, kemudian anak berikan PM dikerjakan nanti ya. Silakan buka buku paket halaman 127. Kalian diskusikan kegiatan itu bersama dengan orang tuanya dan dikumpulkan besok. Baiklah anak-anak, kemudian akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan atas semangat belajarnya yang tinggi. Semoga ke depan anak-anak tetap meningkatkan semangat belajar dan juga motivasi untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Kemudian akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik berbasis ini. Hari ini saya bersama Ibu Dian, guru kelas 2 SDN Kaliwungu 2, dan bersama Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Putri Nurhayani SPD. Ibu Putri, saya izin melakukan percakapan ini. Kemudian pada hari Rabu kemarin, Ibu Dian sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 2 yang sudah saya observasi. Terima kasih Ibu Dian ini atas kesediaannya, karena Ibu Dian sudah bersedia saya observasi pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada tahap observasi kemarin, Ibu Dian, bagaimana perasaan Ibu Dian? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah observasi kemarin, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan semakin efektif Pak, dan sudah bisa meningkatkan aktivitas dan partisipasi siswa saya dalam kegiatan pembelajaran. Betul ya, betul ya. Lalu menurut Ibu Dian ya, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan skenario pembelajaran pada RPP yang sudah Ibu Dian buat? Terus di mana pada RPP tersebut Ibu Dian menyusun kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PSE. Begitu ya Bu? Iya Pak. Kalau saya amati dari hasil belajar yang sudah didapat oleh siswa saya pada saat melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan saya ketika Pak Kiki observasi di hari Rabu beberapa minggu yang lalu, ya Pak, saya amati memang menurut saya kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar dan saya sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan baik. Namun saya lihat mungkin masih ada sedikit kekurangan Pak yang harus saya benahi, yang harus saya sempurnakan sehingga ke depan praktik pembelajaran yang saya lakukan akan lebih efektif lagi. Lalu menurut beliau, rencana pengembangan apa yang selanjutnya akan Ibu Dian lakukan untuk mengatasi kendala yang sudah dialami selama pembelajaran, khususnya pada sulitnya melakukan pembelajaran PSE dan PSE manajemen diri? Menurut saya, karena memang siswa saya itu sasarannya kelas 2 SD ya Pak. Jadi untuk pembelajaran PSE mungkin harus lebih banyak latihan lagi, kemudian juga harus ada pengembangan pada media pembelajaran yang saya gunakan. Kalau di pembelajaran yang kemarin itu kan saya menggunakan PNLG ya Pak. Memang saya lihat alhamdulillah sudah berjalan cukup efektif, namun masih belum optimal, sehingga rencana saya untuk pengembangan berikutnya pada pembelajaran di kelas 2 nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif lagi untuk menunjang keterlaksanaan dan keefektifan dari pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, khususnya pada aspek PSE kesadaran diri itu Pak. Jadi mungkin saya rencananya akan menggunakan media seperti musik instrumental. Saya nanti juga akan mengadakan latihan-latihan atau praktik kepada siswa saya untuk melaksanakan kegiatan mindfulness Pak.
yang diiringi dengan musik instrumental yang nantinya saya harapkan bisa memberikan efek terapi dan bisa menetralisir semua emosi negatif yang dirasakan oleh siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dengan kegiatan itu nantinya saya harap siswa saya lebih fokus dan konsentrasi untuk menerima materi pelajaran dan juga mengikuti seluruh rangkaian proses KBM yang akan saya laksanakan. Gitu, Pak. Wah, bagus sekali untuk rancangan pengembangan yang Ibu Dian laksanakan. Kira-kira ya, lalu bisa melaksanakan pengembangan tersebut itu dimulai atau diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas itu apa? Mungkin secepatnya ya Pak, minggu depan mungkin Pak, karena saya hari ini mungkin akan segera untuk mencari referensi musik-musik instrumental yang bisa saya gunakan nantinya untuk pelaksanaan pembelajaran sosial emosional pada aspek kesadaran diri itu Pak. Jadi mungkin minggu depan Pak, insya Allah akan saya terapkan secara konsisten di kelas saya. Iya. Rencana apa? Kalau menurut saya itu sarana pendukung yang Ibu Dian butuhkan untuk merealisasikan rencana pengembangan tersebut itu apa aja? Untuk sarana pendukung yang saya butuhkan adalah pertama saya membutuhkan laptop ya Pak, kemudian yang kedua saya membutuhkan viewer, kemudian membutuhkan layar proyektor juga, dan saya juga membutuhkan sound system, dan alhamdulillah di sekolah kan sudah tersedia gitu. Nah, mungkin sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah saya itu nantinya akan saya maksimalkan penggunaannya dalam rangka melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu Pak, sehingga kalau saya nanti kegiatan pengembangan yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik karena sudah didukung dengan sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah saya. Terima kasih Bu Dian. Semoga apa yang direncanakan ke depannya terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Pak, saya juga terima kasih banyak ya kepada Pak Diki karena selama ini sudah bersedia untuk membimbing dan membersamai saya untuk memandu saya melaksanakan pembelajaran yang tentunya terintegrasi dengan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah ya Pak, dengan adanya kegiatan ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran Pak. Saya juga mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana melaksanakan suatu pembelajaran yang bisa melayani kebutuhan belajar siswa saya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Saya juga terima kasih ya Pak Diki Terima kasih. ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah bersedia melakukan supervisi akademik, dan terima kasih kepada Ibu PT saya yaitu Bu Putri Nugraheni selaku pengajar praktek. Semoga kegiatan percakapan pasca observasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.